Oke Sobat Keluyuran, kita sekarang sudah berada di Candi Stupa Sumbrawan atau Sumbrawan Temple. Tempat ini nilai sejarahnya sangat tinggi teman-teman. Segera saja kita review semua yang ada di sini. Rute menuju Candi Sumberawan dari Kota Malang setidaknya dibutuhkan estimasi perjalanan sekitar 30-45 menit menuju ke arah Singosari, kemudian dilanjutkan menuju Desa Toyomarto. Harga tiket masuk Candi Sumberawan bagi Anda yang ingin berwisata ke Candi Sumberawan akan dikenakan tarif tiket masuk sekitar Rp5.000 dan biaya parkir kendaraan untuk roda 2 sebesar Rp2.000. Sementara untuk parkir roda 4, area parkir yang ada bisa dibilang masih terbatas. Tetapi untuk roda 4 yang parkir akan dikenakan tarif sebesar Rp3.000. Untuk jam operasional Candi Sumberawan buka mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lokasi candi yang berada di lereng Gunung Arjuno di ketinggian di atas 500 meter. Permukaan laut membuat pengunjung akan betah karena udaranya yang cukup sejuk dengan pepohonan yang cukup asri. Hal itulah yang membuat Candi Sumberawan tidak hanya menjadi jujukan wisata sejarah, tetapi juga cocok untuk healing sejenak dari rutinitas sehari-hari. Karena suasana syahdu dengan udara sejuk memberi ketenangan tersendiri bagi pengunjung. Selain itu, pengelola juga menyediakan fasilitas camping ground di sekitar area candi, sehingga cocok bagi Anda yang ingin istirahat sejenak dari rutinitas dengan camping bersama sahabat maupun keluarga tercinta. Kita sampai di camping groundnya wisata Sumberawan. Di sini banyak spot-spot foto yang berhubungan dengan alam. Sampai di bawah sana ada gazebo atau tempat-tempat yang menarik. Akses jalan menuju Candi Sumberawan tidak terlalu sulit karena terdapat beberapa petunjuk jalan menuju ke area candi. Sudah keliling-keliling di wilayah Candi Sumberawan, waktunya ngopi. Lokasi Candi Sumberawan yang berada di dataran tinggi membuat pengunjung tidak akan bosan menempuh perjalanan karena udara cukup sejuk dengan panorama Gunung Arjuno dan hamparan sawah yang cukup indah. Beberapa pengunjung datang untuk berdoa. Candi Sumberawan sampai sekarang masih difungsikan untuk pemujaan terutama oleh umat Buddha saat Waisak. Bila pengunjung ingin mengisi perut di sekitar candi juga terdapat warung-warung yang menjual makanan dan minuman. Selain itu, kawasan hutan pinus juga melengkapi spot berfoto dan permainan outbound yang dapat dinikmati. Lokasi candi yang berada di lereng Gunung Arjuno di ketinggian di atas 500 meter. Permukaan laut membuat pengunjung akan betah karena udaranya
yang cukup sejuk dengan pepohonan yang cukup asri. Hal itulah yang membuat Candi Sumberawan tidak hanya menjadi jujukan wisata sejarah, tetapi juga cocok untuk healing sejenak dari rutinitas sehari-hari. Karena suasana syahdu dengan udara sejuk memberi ketenangan tersendiri bagi pengunjung. Ada beberapa situs peninggalan sejarah yang dapat Anda temui di kawasan yang berujuk kota dingin ini. Letak candi ini persis di kaki Gunung Arjuna dan memiliki jarak sekitar 2 km dengan Candi Singosari. Candi ini juga bisa disebut dengan nama Candi Rawa. Hal ini dikarenakan candi ini terletak di tepian rawa dengan mata air yang terus mengalir dari tahun ke tahun. Anda akan merasakan hawa yang sejuk saat mengunjungi candi ini. Hal ini dikarenakan lingkungannya yang masih alami. Candi Sumberawan sendiri memiliki taman yang ukurannya bisa dikatakan cukup luas untuk mengelilingi candi ini. Jika Anda ingin menuju Candi Sumberawan, disarankan untuk menggunakan kendaraan beroda 2 karena perjalanan yang harus ditempuh untuk dapat melihat Candi Sumberawan tidaklah mudah. Begitu sampai di tempat parkir, Anda harus berjalan menyusuri jalan setapak dengan panjang kurang lebih sekitar 400 meter. Dalam perjalanan menuju Candi Sumberawan, Anda sudah disuguhkan dengan pemandangan lereng Gunung Arjuna yang sangat indah, juga udara yang sejuk dan menenangkan. Selain itu, ada hamparan sawah yang membuat mata kita segar, dan juga air sungai yang mengalir gemericik yang akan memanjakan telinga Anda dalam perjalanan sampai ke bangunan candi utama. Begitu sampai di lokasi, maka akan disambut oleh pemandangan yang masih asri dan juga udara segar yang membuat semangat untuk mengetahui Candi Sumberawan ini. Pengunjung yang datang ke candi ini diharuskan untuk mengisi buku tamu dan juga memberikan donasi secara sukarela terlebih dahulu. Pengunjung juga dapat mendengar aliran air yang makin menambah kesan sejuk. Aliran air ini berasal dari bawah candi yang merupakan sumber air besar. Di dalam kawasan candi juga terdapat Sendang Kaderajatan, tempat mandi yang berisi air dari bawah candi.
Air di sini begitu bersih dan dianggap suci. Selain itu, ada pula ruangan lain yang airnya dipercaya berkhasiat untuk kesehatan. Saking bersihnya air di sana, air itu bisa langsung diminum. Pada tahun 1937 dilakukan upaya pemugaran untuk mengembalikan bentuk asli candi ini. Mitologi dan legenda Candi Sumberawan. Menurut legenda, Candi Sumberawan adalah tempat di mana Hayam Wuruk, Raja Majapahit, pernah melakukan meditasi. Lokasinya yang terpencil dan tenang membuat tempat ini dianggap ideal untuk kegiatan spiritual dan meditasi. Kita akan mencoba melihat sumber derajat yang berada di seputaran candi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini di dalam sini sumbernya sumber umbulan, jadi airnya itu keluar ke atas gini ya, bukan mancur gini tapi ke atas. Jadi yang di sini penuh dengan kearifan lokal. Contohnya ini di dalam seperti ini. Coba kita lihat. Meskipun tidak memiliki relief atau ukiran yang menceritakan kisah mitologi secara langsung, keberadaan Candi Sumberawan dianggap memiliki hubungan erat dengan kehidupan spiritual pada masa Kerajaan Majapahit. Dikatakan bahwa para penganut agama Buddha sering berkunjung ke candi ini untuk berdoa dan menyucikan diri. Sumber air di sekitar Candi Sumberawan dipercaya memiliki kekuatan magis dan dianggap suci oleh masyarakat setempat. Konon, mata air ini tidak pernah kering meskipun musim kemarau, dan airnya diyakini bisa membawa berkah dan kesehatan. Candi Sumberawan adalah candi unik dengan bentuk stupa yang terletak di tengah keindahan alam. Dengan sejarahnya yang terkait dengan Kerajaan Majapahit, arsitektur sederhana namun syarat makna, dan legenda yang melingkupinya. Candi Sumberawan menawarkan pengalaman edukatif dan spiritual bagi siswa dan wisatawan. Tempat ini tidak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga tempat ideal untuk refleksi dan meditasi di tengah ketenangan alam. Nah, kita sekarang berada di Sumber Kauripan yang berada di lokasi di area Candi Stupa Sumberawan. Coba kita lihat-lihat apa saja yang ada di sini. Dan di sini ada sumber mata air yang keluar dari naga, dan airnya sangat jernih sekali. Biasanya banyak orang di sini melakukan ritual-ritual
Dan di sini ada tulisan Mulat Sariro Angroso Wani Rahayu. Jadi seorang kalau ingin menjadi satria itu harus olah rasa, olah sariro, agar bisa ketemu sejatinya diri. Candi Sumberawan terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Berbeda dengan candi lainnya, Candi Sumberawan dikenal sebagai candi berbentuk stupa, tanpa adanya ukiran atau relief pada dindingnya. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14. Candi Sumberawan dianggap sebagai tempat suci bagi umat Buddha dan digunakan sebagai tempat bersantai. Fungsi utama candi ini lebih bersifat spiritual karena letaknya yang terpencil dan dikelilingi oleh alam yang tenang. Candi ini pertama kali didirikan pada tahun 1904 dalam keadaan tertutup tanah dan tumbuhan. Kemudian pada tahun 1937 dilakukan upaya pemugaran untuk mengembalikan bentuk asli candi ini. Pada saat pembangunan stupa Sumberawan, masyarakat menemukan peristiwa-peristiwa aneh yang ditimbulkan oleh sumber mata air Amerta. Sumber air stupa Sumberawan dapat menghidupkan kembali manusia yang sudah meninggal dengan cara mandi di kolam sumber mata air Amerta. Namun hal ini hanyalah legenda belaka. Peneliti belum menemukan bukti pasti terjadinya peristiwa tersebut. Mitos atau legenda yang dilahirkan oleh pendahulu, seperti terkabulnya doa yang dipanjatkan oleh sebagian orang yang berdoa, mandi, dan meminum air, kini masih dipercaya dan dihargai oleh masyarakat sekitar. Kolam tersebut dikenal sebagai Sendang Panguripan. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa mata air yang memancar di halaman stupa tersebut adalah Tirta Amerta. Di sini ada tulisan Mulat Satrio, bukan Satrio ini, Sariro. Kita mencoba untuk mereview karya-karya Oke.